Oke, ini baru permulaan kakakku sayang. Tunggu pertunjukan selanjutnya. Bagus kamu gak ninggalin rumah sekarang. Kalau aku mau, aku bisa aja ngelempar kamu ke jalanan. Tapi aku belum selesai sama kamu, Kak Gita. Aku masih punya banyak kejutan buat kamu. Dan aku berjanji, gak lama lagi kamu akan keluar dari rumah ini dan gak akan pernah kembali lagi. Itu bakal diantar guru kita ya. Makanya seenak ini. Sebesar dan semoga ini. Gimana Gita? Sekarang kamu baru sadar kan? Kalau uang bisa ngebeli segalanya. Termasuk kebahagiaan. Sekarang apa bisa kamu ngebuat Sita sama Rino sebahagia itu? Kamu salah, Mir. Rino dan Sita itu anak kecil. Mereka belum tahu arti sesungguhnya kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu tergantung cara kita bagaimana mendapatkan uang itu. Kalau seandainya ibu tahu bagaimana kamu mencari uang, pasti ibu nggak mau tinggal sama kamu lagi. Kasian ya kamu Gita. Kalau kamu pinter, kamu bisa ngikutin cara aku. Kamu lihat deh, sekarang aku bisa ngebeli semua yang aku mau. Gak kayak kamu. Gak ada yang percaya sama kamu. Di rumah Aditya gak ada yang percaya sama kamu. Dan juga di sini juga gak ada yang percaya sama kamu. Sebenarnya aku gak peduli sama keluargaku sendiri. Tapi aku tahu, yang ngebuat kamu kuat adalah mereka. Makanya aku mau misahin kamu dari mereka. Percaya aja kita. Aku akan menghancurkan kamu. Oh iya, kalau bisa kamu secepatnya ya pergi dari sini. Soalnya kita udah gak butuh lagi kehadiran kamu. Kehadiran kamu cuma rusak suasana. Git, Iwan pulang aja ya. Iwan udah muak sama adik kamu. Wan, jangan Wan, tolong aku. Sekarang aku harus nemuin ibu. Tolong tungguin aku ya. Ya udah, Iwan nunggu di luar ya. Bu, ibu, bu, bu, ibu, bu, Gita. Mira sudah menceritakan semuanya sama ibu. Memalukan sekali kamu. Kamu masih aja ada di hadapan ibu. Mestinya kamu minta maaf sama Mira. Bu, tapi sebenarnya yang Mira terjadi... sudah banyak melakukan segala hal untuk keluarga kita. Kamu masih saja menentang dia. Kenapa sih Gita? Kamu selalu iri sama adik kamu. Kamu anak tertua, mestinya kamu bertanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab untuk keluarga ini. Dan sekarang saatnya Mira untuk memikul segalanya. Kamu mestinya membantu dia dong Gita. Biarkan Mira dengan kehidupannya. Tapi Bu, dengarkan dulu kita ngomong Bu. Ini tidak seperti yang Ibu dengar dari Mira. Kita tidak sebusuk itu Bu. Yang sebenarnya Mira... Cukup Gita. Ibu gak mau dengar lagi kamu menjelek-jelekan Mira. Kamu mestinya menghargai dia. Menghormati dia. Sekarang ini kan kamu lagi di rumahnya. Kamu lebih baik pergi dari sini. Git, gimana Git? Ibu gak mau mendengarkan penjelasan aku, Wan. Ibu bilang kalau Mira udah sangat baik sama keluarga. Dan menurut Ibu, aku iri sama Mira, Wan. Padahal aku gak seperti itu kan, Wan? Terus, apa yang kamu mau lakuin sekarang Git? Kamu kan gak mungkin balik ke rumah si Mira penyihir jahat itu. Gak mungkin, Wan. Keluargaku ada di sini.
Aku nggak mungkin biarin mereka hidup di neraka ini, Wan. Aku akan menahan rasa malu dan hinaan demi keluargaku. Lama-lama ibu pasti mengerti dan pasti mendengarkan penjelasanku. Itu tuh bukan ide yang bagus, Git. Semakin lama kamu berusaha ngeyakinin ibu, semakin susah pastinya. Dan kamu pasti bakalan kesulitan. Kamu juga pasti bakalan menderita. Dan Iwan gak suka kalau kamu menderita. Enggak, Wan. Aku nggak mungkin biarin keluargaku hidup dalam neraka ini. Kapanpun kamu butuh bantuan Iwan, Git, kamu tinggal telepon aja ya. Iwan pasti akan berusaha untuk datang. Dan Iwan tuh gak akan rela. Dan Iwan gak akan biarin siapapun untuk nyakitin kamu, Git. Iwan sayang banget sama kamu. Iya, Wan. Makasih banyak ya. Oke, ini baru permulaan kakakku sayang. Tunggu pertunjukan selanjutnya. Bagus kamu gak ninggalin rumah sekarang. Kalau aku mau, aku bisa aja ngelempar kamu ke jalanan. Tapi aku belum selesai sama kamu, Kak Gita. Aku masih punya banyak kejutan buat kamu. Dan aku berjanji, gak lama lagi kamu akan keluar dari rumah ini dan gak akan pernah kembali lagi. Itu bakal daftar dulu kita ya. Makannya seenak ini. Apa ya? Aduh, enak banget nih. Iya kalau dulu kita makan ini enak banget nih kali ya. Aku ambil ini ah. Maaf Aduh, kamu. ya susah banget nih. Aduh, yuk makan yuk. Sita, Rino, kalau makan nggak boleh berisik ya. Udahlah Kak, nggak usah marah-marah. Biarin aja, mereka kan masih kecil. Ayo, Rino, Sita, makan lagi ya. Ayo anak-anak manis, makan aja, nikmatin aja sesuka kalian ya. Udah nggak usah takut ada yang marah. Di sini kan udah ada kamera yang ngelindungin kalian ya. Kak Gita, kalau kakak marah sama aku, jangan bebanin ke mereka dong, ya. Aku nggak marah sama siapapun, Mir. Dan aku nggak ngelimpahin masalah aku sama siapapun. Diam Gita. Kamu selalu memancing pertengkaran. Mira itu benar. Mereka masih anak-anak. Biar aja mereka seperti apa adanya. Kamu selalu aja. Tapi Bu, kita cuma... Cukup Gita. Ibu mau makan malam dengan tenang. Mengerti?
lantas mulai keluar dari suatu bendol tampil di Sidoarjo masing-masing. Kak Gita, hari ini Kak Gita tidur di kamar aku ya. Soalnya banyak banget yang pengen aku omongin. Kak Gita mau kan? Kendati lumpur masih cukup tinggi, warga tetap bertekad memindahkan harta bendanya yang dinilai masih berharga daripada hilang atau rusak. Yuk. Tidur dulu ya, Bu. Mira benar-benar anak yang baik. Setelah semuanya yang terjadi, dia tetap menyayangi kakaknya. Aku harap kita tahu diri dengan kebaikan Mira dan merubah sikap egoisnya. Kak Gita, maaf ya, aku nggak biasa tidur sama orang lain. Maklum deh, waktu aku tidur di kamar yang gede itu tuh, aku nggak pernah sama orang lain, selalu sendirian tidurnya ya. Jadi Kak Gita tidur aja tuh di lantai, nggak apa-apa kan?